Jakarta tidak lepas dari fenomena remaja nyentrik ya yang menguasai kawasan Sudirman Duku Atas. Mungkin kalian pernah tahu ya geng-gengnya JJ dan Bonge. Nah, fenomena ini disebut sebagai tanda keinginan bergabungnya warga kota penyangga dengan Jakarta. Nah, sementara hal lain yang juga jadi alasan kemunculan usulan ini adalah Undang-Undang IKN dan nasib DKI Jakarta setelah undang-undang itu berlaku. Nah, berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Wali Kota Depok berikut ini, Muhammad Idris. Kalau bicara masalah Jakarta, pembangunannya, infrastrukturnya sangat terkait dengan kota penyangga. Saya 15 tahun ya di pemerintahan di Kota Depok itu merasakan sekali ya ketika tidak disatukan dalam satu pemerintahan. Sangat sulit dalam pembangunan dan penyelesaian persoalan-persoalan Jakarta yang terkait dengan Kota Depok, banjir, ya macet, apalagi macam masalah demografi ya dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Semua kan diserahkan kepada undang-undang, kepada negara. Ya kan, pertanyaannya itu tadi, IKN direalisasi 2024. Bagaimana nasib Jakarta? Itu muncullah pemikiran saya sebagai wali kota Kota Depok. Jadi jangan disudutkan Depok doang, pengen pindah ke Jakarta. Enggak mungkin. Jakarta sangat terkait dengan Tangsel, dengan Bekasi, dengan Depok, dengan Bogor, dan sebagainya. Nah, ini kalau disatukan dalam satu kegubernuran itu sangat luar biasa sekali. Keuntungannya apa aja? Nah, MJ listeners, wacana Depok yang ingin bergabung ke ibu kota ini mencuat, tetapi apa saja yang harus dikaji dan apa plus minusnya jika wilayah penopang ini bergabung ke ibu kota? Kita akan langsung bergabung dan juga membahasnya bersama dengan pengamat tata kota, ada Mas Yayat Supriyatna yang sudah terhubung. Maksud saya dari Mas Yoga ya. Oke deh, halo selamat pagi Mas Yoga, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Abdi, apa kabar? Oke, salam sehat ya Mas Yoga. Ya, terima kasih. Oke, Mas Yoga gimana nih tanggapan Mas Yoga sendiri terkait dengan wacana Depok yang bergabung dengan Jakarta nih, terutama dari sisi tata kotanya? Ya, sebenarnya kalau dari sisi tata kota, suka tidak suka dan harus diakui juga, sebenarnya sejak tahun 1980 bahkan 1990-an lah ya, Bodetabek itu sudah menyatu secara fungsi ya dengan Jakarta secara umum ya. Terus kemudian tadi sudah dikatakan juga masalah banjir, kemacetan itu juga penyumbangnya juga banyak dari Bodetabek karena sebagian besar warga Bodetabek kan bekerjanya ke Jakarta. Waktunya juga banyak habis di Jakarta. Bahkan sekarang mulai bergeser banyak warga DKI yang ber-KTP DKI juga tetapi tinggalnya sudah di Bodetabek. Iya. Gitu kan? Jadi secara fungsional, secara administrasi bahkan secara kewarganegaraannya sendiri istilahnya mereka sebenarnya sudah menyatu, tetapi belum resmi, kan itu aja persoalannya. Karena mereka adalah wilayah-wilayah daerah penyangga ibu kota, begitu ya? Betul, jadi itu secara teknis kan sudah sehari-hari tidak ada batas wilayah fisiknya ya. Batas fisiknya kan sebenarnya sudah tidak terlihat, karena perumahan-perumahan yang ada berkembang pun sekarang sudah menempel dan menyatu dengan warga Jakarta sebenarnya. Betul. Jadi ini yang harus menjadi pertimbangan, kalau kita bicara dengan adanya IKN tadi, tentu perkembangan status DKI Jakarta pasca IKN kan harus dibicarakan. Nah, persoalannya ini Mas Abdi, ada konsekuensi-konsekuensi yang juga harus dipahami bersama oleh teman-teman dari pemerintah kota kabupaten termasuk Depok. Apa itu? Nah, misal nih, status Jakarta sendiri dengan daerah khusus maupun nanti tanpa ibu kota pun sebenarnya tetap menjadi daerah khusus ataupun daerah istimewa. Maka mereka juga punya keistimewaan. Apa itu? Wilayahnya kota adalah kota administrasi, bukan otonom. Ya, Jakarta Selatan, Pusat, dan Timur, Utara sampai Kepulauan Seribu itu kan tidak punya DPRD. Betul. Karena dia kota administrasi di bawah DKI langsung. Nah, sekarang apakah mau Depok misalnya ya mau bergabung tetapi tidak ada DPRD-nya? Nah, itu kan juga harus mendengarkan suara teman-teman dari DPRD yang ada di Depok. Mau nggak mereka melepaskan itu? Gitu kan? Itu satu. Itu baru dari soal legalisasi dari legislatifnya. Kedua, yang tidak kalah penting nanti soal pembiayaan misalnya. Ya, pembiayaannya tentu kita harus berhitung dengan detail. Secara teknis Jakarta diuntungkan atau tidak, gitu kan? Ya. Depok misalnya tadi, apa kontribusinya buat DKI Jakarta? Gitu. DKI akan berhitung kalau secara teknis Jakarta merasa terbebani, tidak ada untungnya Depok bergabung, tentu Jakarta berhak untuk mempertimbangkan. Begitu juga dengan Bodetabek yang lain ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga harus bisa
memperlihatkan kontribusi apa yang akan didapat dari DKI, tetapi kontribusi apa yang bisa disumbangkan ke Jakarta. Nah, itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Apa untung rugi, plus minusnya? Apa saja untungnya, ruginya kalau Depok gabung ke Jakarta? Mungkin dari sisi wilayah administratif, pendapatan, atau mungkin pemasukan daerahnya? Atau Betul. mungkin dari sisi politik? Kalau secara politik sebenarnya kalau yang saya amati justru di Bodetabek ini kan terbagi-bagi politiknya, Mas. Ya, hampir sebagian besar kepala daerah kita yang di Bodetabek ini dalam tanda petik berbeda partai. Ini juga menjadi ganjalan kalau mereka nanti menyatu sebenarnya. Apakah iya partai-partai politik tadi mau dalam tanda petik untuk menyatu? Karena tadi salah satu konsekuensinya secara politik DPRD-nya hilang. Itu kan hilang berapa kursi, umpamanya dari Depok, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya. Ya, ini ongkos politik yang harus dibayar, satu. Kedua, secara teknis mereka memiliki warga yang banyak. Ya, kalau di DKI Jakarta sekarang ini kan sekitar 10 juta. Ya. Sementara kalau nanti Bodetabek disambung, itu kurang lebih ada sekitar 25 sampai 27 juta totalnya. Nah, beban 2 kali lipat dari DKI Jakarta ini, Jakarta juga harus berhitung karena bicara soal pembiayaan kepada warga, gitu ya. Soal nanti kartu sehatnya, kartu pendidikannya, ini kan berarti ada penambahan biaya. Apakah nanti mereka dari teman-teman Bodetabek tadi juga akan berkontribusi APBD-nya, gitu kan? Jangan sampai nanti Jakarta justru terbebani 2 kali lipat, tetapi tidak ada kontribusi secara real pemasukan daerahnya tadi. Itu yang kedua. Nah, ketiga yang tidak kalah penting yaitu masalah kewenangan. Apakah mau selain Depok tadi, bupati atau wali kota di Bodetabek mau menyerahkan kekuasaannya kepada DKI Jakarta yang artinya mereka tunduk sepenuhnya terhadap aturan gubernur Jakarta Raya nanti misalnya. Itu juga menurut saya menjadi pertanyaan ya. Pertanyaan besar. Secara teknis selama ini kan mereka berkuasa penuh atas wilayahnya. Karena daerah otonom tadi kan. Tiba-tiba mereka langsung diambil kekuasaannya dan harus mengikuti aturan dari gubernur langsung. Ini juga menjadi pertimbangan politik yang belum tentu setiap kepala daerah mau menyerahkan kekuasaan itu. Betul. Nah, tapi ini yang iya, silakan dilanjutkan, Mas. Ya, ini yang menurut saya harus dipertimbangkan dengan matang. Jadi tidak mungkin dalam proses singkat akan setuju semua, karena ada proses politik, terus kemudian proses pembiayaan, pendanaan. Tetapi secara teknis keuntungannya dari beberapa survei teman-teman, sebenarnya warga Bodetabek tidak merasa keberatan untuk bergabung dengan Jakarta, Mas. Nah, kenapa? Karena secara teknis mereka diuntungkan. Misal soal transportasi misalnya, ya, dengan adanya pemasukan wilayah tadi, maka jangkauan transportasi baik itu MRT, BRT, bahkan juga nanti LRT, mereka bisa lintas Jabodetabek. Ini tentu akan menguntungkan bagi warga yang selama ini tinggal di Bodetabek tetapi bekerja di Jakarta. Mereka akan mendapatkan subsidi misalnya, akan mendapatkan keringanan transportasi. Misal nih, kan sudah ada kesepakatan antara LRT, MRT, dan BRT 10.000 untuk satu kali angkutan. Nah, kalau itu berlaku bagi mereka sejak dari Bodetabek, tentu mereka akan sangat diringankan. Nah, ini yang menjadi contoh bagaimana pengembangan sebuah kota juga harus bersinergi dengan daerah-daerah sekitarnya. Baik. Tapi pasti ada untung ruginya, Mas Abdi ya. Apa saja itu untung ruginya lagi? Ya, tadi pasti ada untung ruginya. Sekarang tinggal menakar seberapa untungnya dan seberapa ruginya bagi terutama tadi partai politik dengan kepala daerahnya dan juga memperlihatkan untung ruginya terutama dari masyarakat di Bodetabek. Artinya harus dilakukan kajian lagi untung ruginya apa saja nih, terutama mungkin dari kekuasaan wilayah administrasi dan juga yang selama ini bisa dikuasai oleh kepala daerah tersendiri, apakah bisa tunduk di bawah gubernur di DKI Jakarta. Dan juga pertanyaan tadi itu juga yang mungkin yang harusnya terjawab ya, apakah dari DPRD di Depok ini mau melepaskan jabatan itu, karena di wilayah administrasi tidak ada DPRD. Betul, dan itu berapa kursi, Mas? Ya, itu pasti akan menjadi polemik yang akan pasti menjadi perdebatan. Tapi kalau kita lihat, ini kenapa tiba-tiba, memang sudah ada beberapa wacana sebelum-sebelumnya, bahkan dari eranya tahun 2007 misalkan. Iya betul, zamannya Pak Ali Sadikin sudah muncul. Betul, kemudian tapi kenapa tiba-tiba baru tahun ini kembali mencuat lagi? Apakah karena mungkin 2 tahun lagi status ibu kota ini sudah akan berakhir di DKI Jakarta, akan pindah ke IKN? Ada 3 indikator, Mas Abdi, ternyata. Apa saja tuh? Satu, pasti pasca pengesahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, di situ kan salah satu kewajibannya nanti sampai dengan tahun 2045 Jakarta harus segera statusnya. Ya, jadi secara undang-undang pun pasca 2024 nanti harus DKI ini akan menjadi provinsi biasa, akan menjadi provinsi daerah khusus atau provinsi daerah istimewa misalnya. Nah, itu salah satu yang dibahas nanti adalah
kekhususan apa yang akan diberikan kepada Jakarta. Nah, salah satunya yang menarik adalah perluasan wilayah. Karena secara teknis kalau untuk provinsi, DKI Jakarta ini kan hanya 5 plus 1 kabupaten. Iya. Jadi masih kecil hitungannya. Oleh karena itu kalau nanti ada klausel penambahan atau perluasan wilayah termasuk Bodetabek, diperkirakan ada sekitar 18-an total kota kabupaten di Jakarta Raya tadi. Nah, ini tentu salah satunya isu tadi menjadi catatan apakah Bodetabek tadi juga akan masuk ke dalam wilayah daerah khusus Jakarta misalnya. Itu Berarti satu. ada kemungkinan potensi itu ya untuk wilayah penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, dan juga Tangerang ini bisa bergabung ke DKI karena undang-undang Ya. perluasan wilayah itu. Betul. Jadi secara teknis undang-undangnya pun sudah membuka peluang itu. Ya, satu itu. Kemudian kedua, di dalam Perpres nomor 60 tahun 2020 misalnya tentang rencana tata ruang kawasan Jabodetabek Punjur, ya. Di situ sudah diatur bahwa kawasan itu tidak hanya Jakarta ternyata, tetapi sudah mencakup Jabodetabek Punjur. Oke. Jadi secara ketata ruangan pun sebenarnya sudah memasukkan wilayah Jabodetabek Punjur tadi menjadi satu kesatuan. Ini juga menjadi dalam tanda petik mempermudah untuk perluasan wilayah tadi. Tapi kan Jadi kalau kita secara lihat tata dari ruang- aturannya, Mas Yoga, maaf, kalau Ya. kita lihat dari aturan itu kan pasti harusnya itu inisiatifnya datangnya dari DKI Jakarta dong gitu. Tapi kalau Ya. ini kan yang kita lihat yang terkesan mau untuk bergabung justru dari wali kota Depoknya yang menyuarakan hal ini. Ini kenapa? Apakah memang sudah melihat adanya potensi yang akan didapatkan dari ketika bergabung dengan Jakarta atau seperti apa? Ya itu tadi yang saya katakan. Bagi Jakarta sebenarnya kan dia sudah menjadi kota mandiri. Ya. Suka tidak suka, Bodetabek ini tergantung dengan Jakarta. Ya, dalam tanda petik tadi lapangan pekerjaan, Oke. terus kemudian kemudahan transportasi, infrastruktur kan ada di Jakarta semua. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi saya katakan, kontribusi apa yang akan didapat kalau Bodetabek tadi mau masuk ke Jakarta? Karena secara teknis pun bisa dikatakan dalam tanda petik Jakarta tadi sudah mandiri. Gitu. Tanpa Bodetabek pun mereka tetap akan terbangun ya dalam konteks setelah ibu kota berpindah. Jakarta tetap akan berkembang menjadi kota-kota besar dengan dunia. Artinya kalau kita bicara soal keuntungan, lebih banyak yang diuntungkan adalah pemerintah kota Bodetabek tadi, Mas Abdi. Dan pertanyaan selanjutnya juga mungkin, Ya. apakah Jawa Barat dan juga Banten akan melepas daerah mereka? Ya, betul. Itu pertanyaan berikutnya. Karena tadi Provinsi Jabar dan Banten itu kan kalau mau bicara setaranya dengan pemerintah DKI Jakarta. Kalau Ya. DKI Jakarta itu tidak setara bicara dengan pemerintah kota Depok. Kalau secara soal administrasi ya. Oke, baik. Gitu. Jadi kalau secara keadministrasian, Pemprov DKI Jakarta itu harus bicaranya setara dengan Pemprov Jabar dan Pemprov Banten. Artinya, Pemprov Depok kalau ingin bergabung dengan Jakarta harus bicara dengan Pemprov Jabar. Baik. Karena secara administrasi tingkatannya nggak apple to apple kalau Betul. Jakarta langsung bicara dengan Depok. Oke deh, baik ya. Ya kita Gitu. harapkan semoga ada solusi win-win solution dari wacana penggabungan ini dan Ya. juga tidak ada saling tumpang tindih atau kecemburuan mungkin ya di antara tiga Betul, wilayah betul. penyangga ibu kota ini. Baik, terima kasih banyak ya, Ya, Mas. semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Nirwono Yoga. Ya. Pengamat terima tata kasih. kota sudah bergabung bersama saya di Morning Traffic pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat Baik, sehat pagi. pagi. Terima kasih.